Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut lagi membahas soal latihan persiapan P3K tahun 2023. Ini sudah bagian yang ke-50. Bapak Ibu bisa melihat video dari 1 sampai 49. Semuanya yaitu tentang soal observasi diri atau situational judgment test. Soal yang pertama, Anda mendengar kabar jika 2 hari yang lalu ada sejumlah siswa yang terlibat perkelahian. Apa yang Anda lakukan sebagai wali kelas setelah mendengar kabar tersebut? Jadi di sini perkelahiannya terjadi 2 hari yang lalu dan baru Anda ketahui hari ini. A. Mengumpulkan siswa yang terlibat dan membuat keputusan tindak lanjut. B. Memberi kesempatan siswa tersebut bicara dan mengungkapkan pikiran dan perasaannya. C. Bertanya kepada siswa yang bersangkutan tentang kebenaran kabar tersebut. D. Memberikan hukuman saat itu juga. E. Melaporkan hal tersebut kepada guru BK. Nah, yang kita lakukan itu adalah bertanya dulu kepada siswa yang bersangkutan tentang apakah benar kabar tersebut. Baru nanti setelah itu kita kumpulkan dan buat keputusan tindak lanjut. Karena ini kejadiannya sudah lewat 2 hari terjadi. Soal kedua, Anda adalah orang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang Anda katakan. Seandainya Anda menerima suatu tugas yang tidak sesuai dengan prinsip Anda, hal apa yang Anda lakukan? A. Menyalurkan pikiran perasaan negatif pada rekan kerja yang lain. B. Mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang lebih bermanfaat. C. Mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada di lingkungan kerja. D. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan kepada kepala sekolah. E. Menulis apa yang dirasakan di media sosial. Jadi sekarang kita menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip kita. Mungkin kita memegang suatu prinsip tertentu yang selama ini selalu kita pegang teguh. Bagaimana cara kita untuk mengatasi hal ini, sedangkan tugas itu sudah ditugaskan kepada kita. Caranya itu adalah kita katakan, ungkapkan, dan diskusikan pikiran dan perasaan kita kepada kepala sekolah sebagai orang yang memberi kita tugas tersebut. Dan kita katakan alasannya bahwa kita memiliki prinsip ini, itu, dan kita tidak mungkin melanggar prinsip tersebut. Siapa tahu nanti kepala sekolah paham, lalu bisa mengalihkan tugas tersebut kepada rekan kerja kita yang lain. Soal ketiga, di sekolah Anda ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan akademis yang signifikan. Kehadiran mereka di kelas juga tidak teratur, dan ada yang kecenderungan melakukan perilaku menyimpang di luar sekolah. Anda telah mencoba berbagai pendekatan, termasuk konseling, intervensi akademis, dan sesi kelas tambahan, namun belum mencapai perubahan yang signifikan. Maka sikap Anda selanjutnya adalah, jadi kalau dilihat di sini, keadaan sekolah Anda ini mungkin dalam kondisi terparah. Kesulitan akademis signifikan, kehadiran yang tidak teratur, kemudian ada perilaku menyimpang juga. Kita sudah melakukan berbagai pendekatan, mulai dari konseling hingga sesi kelas tambahan untuk mendukung kesulitan akademisnya, namun belum mencapai hasil yang maksimal. Maka sikap kita selanjutnya adalah A. Mengadakan pertemuan dengan para guru dan mendiskusikan strategi baru untuk membantu siswa tersebut. B. Melibatkan masyarakat setempat dalam program sekolah untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif di sekitar sekolah. C. Melibatkan pihak otoritas setempat memperlakukan tindakan disiplin yang lebih tegas. D. Mengadakan survei untuk mengidentifikasi akar permasalahan dari perilaku siswa itu. E. Mengajukan program untuk memberikan bantuan akademis tambahan kepada siswa-siswa di sekolah. Nah, usaha selanjutnya yang kita lakukan setelah kita melakukan pendekatan di sekolah, mulai dari konseling, intervensi akademis, sisi kelas tambahan, namun karena hasilnya tidak juga menunjukkan perubahan yang signifikan, maka yang selanjutnya kita lakukan adalah kita libatkan masyarakat setempat dalam program sekolah untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif di sekitar sekolah lagi. Jawabannya adalah B. Soal keempat, sebagian rekan kerja Anda pulang 20 menit lebih awal dengan alasan takut ketinggalan bus untuk pulang, karena hanya ada satu bus untuk pulang ke arah rumah mereka. Maka sikap Anda adalah, A. Saya tidak akan mengikuti mereka karena saya adalah guru yang disiplin agar dianggap rajin oleh kepala sekolah. B. Demi toleransi dengan rekan kerja, saya ikut juga. C. Saya akan laporkan mereka kepada kepala sekolah agar mereka diberi sanksi.
D. Saya tetap mengikuti aturan yang berlaku, yaitu pulang sesuai jadwal. E. Saya akan menasihati mereka supaya tidak korupsi waktu. Nah, kejadian seperti ini bisa terjadi pada sekolah yang sebagian besar gurunya itu menempuh jarak pulang pergi itu mungkin jauh. Jadi gurunya itu tidak tinggal di sekitar lingkungan sekolah. Dan kondisinya sekarang hanya ada satu bus untuk menuju pulang ke rumah mereka. Jadi setiap hari rekan kerja Anda itu pulang 20 menit lebih awal dengan alasan takut ketinggalan bus dan tidak bisa pulang. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita yaitu kita tetap ikuti aturan, pulang sesuai dengan jadwal. Tidak perlu juga kita laporkan kepada kepala sekolah. Mungkin kepala sekolah sudah tahu karena ini terjadi setiap saat. Kemudian, demi toleransi kita ikut juga pulang lebih awal, ini tidak perlu. Karena yang kita ikuti itu adalah rekan kerja kita yang salah atau yang melanggar aturan. Jadi yang tepat itu kita fokus saja pada diri kita, yaitu tetap mengikuti aturan, pulang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Soal kelima, Anda adalah guru yang mengajar di sekolah menengah yang memiliki siswa sering mengganggu jalannya pembelajaran di kelas. Siswa-siswa ini cenderung menunjukkan perilaku yang mengganggu dan sulit untuk dikendalikan. Bagaimana Anda akan menangani masalah ini? A. Mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa untuk mendiskusikan permasalahan anaknya. B. Menyuruh siswa tersebut keluar dari kelas sebagai hukuman langsung setiap kali mengganggu. C. Memberikan perhatian yang lebih kepada siswa tersebut sebagai upaya memahami akar permasalahan perilaku mereka. D. Mencoba berkolaborasi dengan staf sekolah lainnya untuk merancang program khusus untuk siswa yang bermasalah. E. Menugaskan siswa tersebut sebagai pemimpin dalam proyek pembelajaran di kelas untuk memberi mereka tanggung jawab yang lebih besar. Jadi di sini kecenderungan siswa kita yaitu sering mengganggu jalannya pembelajaran. Nah, cara yang paling tepat itu adalah kita jadikan dia sebagai pemimpin dalam proyek pembelajaran di kelas, sehingga dia akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Tidak ada lagi waktu untuk main-main, apalagi mengganggu jalannya pembelajaran. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video yang ke-50 ini. Semoga Bapak Ibu bisa lulus P3K tahun ini. Jadi soal-soal yang kita bahas dari part 1 sampai dengan 50 itu hanyalah soal latihan untuk menghadapi P3K. Jadi bisa jadi soalnya nanti berbeda jauh, namun soalnya tetap soal situational judgment test. Jadi ini hanyalah latihan-latihan untuk mengasah kemampuan Bapak Ibu menjawab soal SJT. Semakin banyak Bapak Ibu berlatih, semakin mahir Bapak Ibu dalam menjawab soal-soal yang seperti ini. Itu adalah harapan saya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.